Kamu tahu kan soal berita yang lagi viral belakangan ini? Tentang orang aneh yang suka pamer alat kelamin. Belakangan ini memang banyak berita seperti itu. Nah, kamu tahu nggak kalau hal itu besar kaitannya dengan film biru? Yang membuat khawatir, Indonesia termasuk negara dengan konsumsi film biru yang tinggi. Dari data, ada yang bilang Indonesia masuk 10 besar negara dengan akses tertinggi ke film biru. Itu baru dari situs. Belum lagi sekarang industri ini berevolusi menjadi legal di X. Tambah lagi dengan OnlyFans. Bicara soal OnlyFans, belakangan ini ada seorang influencer OnlyFans yang viral secara terang-terangan mendapat panggung di masyarakat kita. Kekhawatiran saya adalah jika norma film biru di Indonesia mulai diterima secara terang-terangan. Padahal, dampak film biru itu sangat-sangat mengerikan. Kalau norma film biru ini mulai dianggap wajar, apa yang akan terjadi pada generasi kita atau generasi setelah kita? Saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, tetapi hanya ingin menyampaikan konsekuensinya, supaya kamu lebih sadar atau lebih terbuka untuk menghindari atau berhenti dari konsumsi film biru. Di video ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin belum kamu tahu, dari bagaimana industri ini merusak otak kita, kaitannya dengan penyimpangan perilaku yang tadi saya jelaskan, hingga dampaknya pada kualitas manusia dan solusinya. Selamat datang di channel Nasihat Praktis. Simak video ini sampai habis. Saya akan mulai dengan membahas soal evolusi gila dari film biru ini. Dulu, film biru hanya bisa diakses melalui majalah, VCD atau CD. Sekarang, aksesnya sangat mudah. Setelah itu, saya akan menjelaskan dampak buruknya. Ada seorang influencer terkenal di OnlyFans yang belakangan viral di media sosial. Awalnya, OnlyFans itu normal, seperti platform berbayar untuk kelas online, misalnya tutorial masak atau kelas fitness. Namun, konten film biru yang awalnya hanya minoritas di sana, kini mendominasi. Alasannya adalah karena bayarannya sangat menjanjikan. OnlyFans hanya mengambil 20% dari pendapatan kita. Misalnya, saya punya akun OnlyFans dengan tarif 10.000 per bulan dan ada 1.000 orang yang berlangganan. Itu artinya 10.000 kali 1.000 sama dengan 10 juta. Dari jumlah itu, OnlyFans mengambil 20% yaitu 2 juta. Jadi saya tetap mendapatkan 8 juta. Dan ini hanya contoh. Faktanya, ada yang mematok tarif hingga 290.000 dan bisa menghasilkan miliaran rupiah per bulan. Saat COVID-19, jumlah kreator konten biru semakin banyak. OnlyFans langsung didominasi oleh konten film biru. Industri ini berevolusi, dari sekedar menonton orang asing hingga menjadi lebih personal, karena pengguna bisa berinteraksi langsung dengan kreator. Nah, dengan viralnya hal-hal yang berbau OnlyFans, masyarakat kita bisa saja mulai mencoba platform ini. Walaupun saya belum menemukan data pasti soal penggunaannya di Indonesia, ngerinya, influencer OnlyFans memasarkan diri melalui media sosial yang sangat mudah ditemukan. Ini bisa meningkatkan adiksi masyarakat terhadap film biru. Orang yang dulu mengakses film biru secara gratis di situs, sekarang justru membayar untuk konten tersebut. Akibatnya, dampaknya menjadi lebih merusak. Saya bukan bermaksud sok bijak, tapi orang yang berakal sehat pasti bisa menerima fakta bahwa film biru ini memang merusak. Kalau masyarakat kita menormalisasikan ini, apa jadinya kualitas SDM kita ke depannya? Dampak film biru pada otak. Menurut buku The Brain That Changed Itself karya Dr. Norman, film biru secara nyata mengubah otak. Setiap kali menonton, otak melepaskan dopamin dalam jumlah besar, zat kimia yang menciptakan rasa senang. Dopamin yang berlebihan ini menciptakan kecanduan, membuat kita selalu ingin lebih. Semakin sering menonton, standar kepuasan terus meningkat, dan ini merusak prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri dan pengambilan keputusan. Ketika bagian ini rusak, seseorang kehilangan kontrol diri, sehingga perilaku menyimpang, seperti pamer alat kelamin menjadi mungkin. Awalnya, mungkin mereka puas hanya dengan menonton, tapi karena otak kehilangan kontrol, mereka terdorong untuk melakukannya secara langsung. Walaupun rusaknya prefrontal cortex ini bukan penyebab utama, hal ini bisa menjadi faktor pendukung besar. Studi dari Cambridge University menemukan bahwa otak pecandu film biru bereaksi mirip dengan otak pecandu narkoba. Bahkan beberapa menyebut kerusakannya bisa lebih parah daripada narkoba. Cara berhenti dari konsumsi film biru. Jika kamu sudah terlanjur kecanduan, berikut 4 langkah yang bisa membantu. 1. Sadar bahwa ini salah. Kenali bahwa film biru lebih banyak membawa kerusakan daripada manfaat. 2. Kenali pemicu. Identifikasi situasi atau kondisi yang memicu keinginan menonton film biru, misalnya bosan, gabut, atau stres. 3. Ganti kebiasaan atau replace habit.
Ganti kebiasaan buruk dengan aktivitas yang lebih positif, seperti membaca buku, olahraga, atau bermain game di luar kamar. 4. Komitmen yang kuat. Catat progres kamu dan jangan mudah menyerah meskipun sempat gagal. Dengan 4 langkah ini, kamu bisa berhenti atau setidaknya mengurangi konsumsi film biru. Kita hidup di era yang serba mudah, termasuk mengakses hal-hal buruk seperti film biru. Kita harus lebih waspada dengan apa yang kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Semoga pembahasan ini membantu. Jangan ragu untuk berbagi opini atau pengalaman kamu. Semangat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.